dilematis ya. Organisasi ini sangat dilematis. Sejak dulu saya sebagai ketua Kadin, dari pertama kota dan kabupaten terpisah, kabupaten tidak ada ketua Kadin, saya direkrut menjadi ketua Kadin. Alhamdulillah sekarang Pak Cecep sebagai ketua Kadin Kabupaten Tasikmalaya sepertinya sangat bagus menurut hemat saya. Karena Kadin sekarang ini dipusatkan kepada sektor real ya Pak. Kalau dulu Kadin itu ke infrastruktur. Jadi bahwa mau perebutan minta proyek, minta duit gitu. Cek Yusuf Kala mana Kadin dia jahat duit gitu. Dan pekerjaannya itu minta proyek. Kalau sekarang enggak, Pak. Kadin itu harus berdiri sendiri, kudu nyiar rezeki seorang. Ya akhirnya seperti ini, maka saya mengharapkan kalau ada asosiasi, mari kita dukung Kadin, karena Kadin ini adalah induk dari organisasi yang berkembang di kita ini. Segala potensial di Kadin bisa dikembangkan. Walaupun sekarang dipusatkan kepada sektor real karena pemerintah ini saat ini dari saat ini itu sektor real tuh sangat mengkhawatirkan. Perkembangan ekonomi sekarang sangat sepertinya Indonesia ini tidak punya pegangan lah. Mau sistem apa ekonomi di kita ini? Amburadul Pak. Kalau saya tadi baca lihat dari Menteri Keuangan tentang ekonomi ke depan sangat mengerikan itu. Apalagi sekarang bank sudah mau mencabut ATM, ya. Harus beralih kepada teknologi yang lebih istilahnya lebih bagus menurut mereka dengan kris ya Pak kris. Sejak dulu itu krisnya digembor-gemborkan. Kemaka payun mata ya artos lemaran berbalanya ningalikeun handphone. Saya sendiri main ke Jogja sama cucu mau naik bis nggak bisa Pak. Sementara nggak bisa beli karcis, terpaksa nih cucu saya yang bisa, saya udah nggak bisa itu. Uang itu hampir nggak berlaku karena katanya kenapa ATM di kita ini dicabut rugi Pak, pemeliharaannya besar katanya, biayanya tinggi gitu. Jadi di kita ini pemerintah aja sudah berhitung untung rugi, apalagi kita ya. Lu di tangan deh untuk rugi gitu. Pemerintah sendiri kan harusnya mengayomi masyarakat, mengayomi ekonomi para ekonomi. Tapi sekarang sudah enggak menghitung untung rugi. Kira-kira geus untungan mah tinggalkeun we. Nah, sepertinya gitulah kasar nama binten. Alasan-alasan kenapa ATM dicabut biayanya tinggi. Dan mungkin uang kertas sudah enggak begitu diperlukan lagi. Makanya dari itu Kadin bergerak terus. Alhamdulillah kemarin saya juga ikut ke Jogja sama Pak Haji Andi ini. Alhamdulillah saya sangat senang sekali. Itu sangat senang sekali para UKM dibawa ke sana untuk meningkatkan promosi ulah cara komoditasi ke produksi teh. Tinggal nanti harusnya pemerintah yang membimbing bagaimana kemasan supaya bagus, bisa go internasional, itu kan harusnya ranah pemerintah ya. Bukan kita mah nggak ada duitnya Kadin. Mau mukab aja sekarang udah bingung nih dari mana duitnya. Nggak jual kartu anggota terlaku. Makanya dari dulu saya sekarang juga kalau bisa itu Pak Ketua coba bikin khusus Tasik kena Batur malah. Kadin itu punya kartu lah. Cuman hanya ini kartu seperti KTP kan bisa dibikin itu. Karena ini menurut hemat saya ini Kadin itu ada satu kebanggaan karena Kamar Dagang dan Industri. Tapi itu aya buktos kemana-mana ugen. Kalau dulu ada wacana kalau mau ke luar negeri kita lihatkan kartu Kadin, ternyata sampai sekarang tidak berjalan gitu. Jadi pemicik bahasa Sunda mesti aya kebanggaan Kadin teh. Kalau dulu kebanggaan Kadin itu ada orang-orang yang glamor, yang banyak uang, bisa kumpul-kumpul. Oh sekarang udah nggak ada lagi, udah nggak ada uang.
ke bupati aja minta anggaran hese, susah. Makanya saya juga heran, padahal Kadin itu bergerak untuk memajukan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tentang UKM. Dalam UKM-nya maju mah subur kaluhurna gitu. Sekali lagi saya sebagai di Dewan Pertimbangan mengharapkan, cuman sayang yang nggak hadir ya Pak Ketua, harusnya hadir semua. Ya kita berembuk harus bagaimana ini ekonomi kita supaya maju. Da ayeuna mah pamit bebarengan teu berjamaah teh rada hese. Sesuai instruksi menanti Rasul orang teh kudu berjamaah dina sagala rupi, bukan cuma sholat saja. Dalam ekonomi harus berjamaah. Kamu tuh berjamaah tinggalin di kayaknya. Kemarin saya sedikit agak ini waktu ke Jogja ya. Ada gembira dan ada sedikit mengkhawatirkan ya. Karena yang tampil itu ada orang asingnya itu. Kan itu yang punya Pasaraya. Itu ya, itu kan. Punyanya orang-orang asing. Yang punya banyak orang. Jadi tetap kita bagundal aja gitu. Saya sangat khawatir seperti itu. Ngobrol sama Pak wartawan, di mana-mana kan saya temal licik aja. Harus hati-hati kita menghadapinya. Saya sudah berpengalaman alhamdulillah dalam segi usaha. Wah jeung saya tamah kabeh licik kan banyak diobrolkan teh supaya jadi gambaran buat kita. Makanya saya ada dari HIPMI siapa? IPMI ya. Kalau HIPMI nggak ada itu harus jadi pedoman. Kita harus bisa mandiri lah. Sebenarnya kita bisa, belum terlambat dari segi apapun. Kemarin yang ditonton kan produk UKM dari Tasikmalaya itu wah sangat bagus itu, sangat bagus itu. Tinggal mendesain ini ada ahlinya, mendesain ini. Bagaimana bisa keluar, bisa bagus pemasarannya. Kalau menurut saya kualitasnya udah bagus itu, cuma tinggal marketingnya. Nah ini harus seperti itu, jangan sampai ketinggalan lah. Sampai saya bilang waktu itu yang punya Pasaraya itu. Kan dia judulnya mengangkat UKM udah 400 UKM katanya ya di Jogja itu kita. Tapi saya berprinsip udah saya tahu gitu. Kata saya ini ya boleh itu menggait UKM tapi jangan UKM membesarkan yang udah besar. Dengan sistem pembayaran 3 bulan, 6 bulan itu benar ngagedekeun batur atuh. Sementara kita mah yang paling bawah udah repot kan 3 bulan bayar udah repot. Paling enggak lah konsinyasi lah, yang laku bayar lah gitu. Jangan sampai 3 bulan. Ini sudah terjadi di kita ini. Dan oleh masyarakat kita diikuti, dicontoh gitu hal-hal yang buruk. Sampai saya pernah mendengar ada satu pengusahanya daripada minjem duit ka bank mah mending make duit manehanana can eueuh bungaan gitu. Dan itu sudah dolim kalau menurut Islam itu. Makanya saya harapkan mudah-mudahan Kadin ini dipimpin oleh Pak Cecep yang akan datang lagi terus aja Pak Cecep lah. Sementara nanti ini ada gantinya kan baru masuk ini belum apa bener yang sekarang udah. Saya harapkan Pak Cecep bisa maju lagi menjadi motor ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dan mudah-mudahan nanti bupatinya loyal kepada kita ya Pak Cecep. Minta anggaran ya, itu kan ada hak gitu, bukan minta sembarangan, ada haknya itu. Orasi boleh itu, jangan sampai karena dukungan politik dari si A kasih awe mereka gitu, kasih awe mah datang ngedukung iya. Itu pernah dialami oleh saya sendiri ya, waktu zaman dulu. Ini dunungannya Pak Wawan ini. Gitu. Dunungannya Pak Wawan, Pak Haji mah bukan pendukung saya. Ada seperti itu karena politik ya, politik seperti itu. Jadi alien pendukung mah dikasih gitu. Nah seperti itu. Makanya mudah-mudahan nanti bupati yang akan datang loyal kepada kita dan kita juga otomatis akan loyal karena kita adalah pelaku usaha. Sebenarnya pelaku usaha itu tidak berkaitan dengan politik, cuman mereka yang dari politik itu mengaitkan kepada kita ini
udah Kadin mah tengah dukung saya, seperti itu. Padahal kita mah kemana-mana we jadi jalan aja karena ekonomi mendukung mereka. Namun rakyatnya maju, pasti bupatinya juga maju. Cuman alhamdulillah sekarang ini kemarin waktu ke Jogja sudah diberangkatkan oleh bupati, jadi tahu bahwa ini pekerjaan Kadin. Sayangnya saya dengar waktu kemarin Kadin di kemana wae, cenah di Kakarepangi. Cuman ini Pak ketuanya tidak berani ngomong, harusnya ngomong itu bupati yang kemana wae gitu. Mau ketemu juga hese seperti itu. Memang itulah seperti itu jabatan politik. Sebenarnya saya banyak yang akan diarahkan tentang ekonomi kita. Cuman sepertinya kalau dari asosiasi organda nggak nyambung ya Pak Cecep. Kalau ini dari KTNA Kontak Tani ya, ada sedikit nyambung ya tentang berasnya mungkin bisa itu berasnya kan alhamdulillah kan udah ada ekspor ya organiknya ya saya yang dengar itu alhamdulillah. Seperti itu kan walaupun tidak ada kaitan dagangnya dengan Kadin tapi tetap Kadin itu dialah penampung. Sampai kemarin Kadin sudah memberangkatkan ke Jepang. Berapa orang Pak? Nah, 30 orang. Mudah-mudahan nanti Kadin yang menjadi apa itu namanya Pak? Travel ya pembinanya itu. Kalau kemarin pakai orang lain sedikit ada masalah. Itu kan potensi. Cuma nanti kalau memberangkatkan orang-orang yang dari daerah itu, mohon dikatakan kepada mereka jangan mengambil yang infrastruktur lah, yang mengambilnya sektorial lah. Seperti makanan apa nanti dia itu membawa ilmu kalau pulang ke Indonesia. Kalau di bangunan, di proyek tenyanak naon, cuman kerja we gitu dengan gaji yang seadanya. Tapi kalau bekerja di sektor makanan yang lain itu pasti pulangnya bawa ilmu. Pertanian apalagi pertanian ini, apalagi Jepang kan bagus pertanian. Nanti kalau kerja di pertanian dia bisa membawa ilmu pertanian kepada kita. Yang insya Allah mudah-mudahan mereka yang belajar magang di sana itu nanti pulang ke Indonesia menerapkan ilmunya di kita. Yang insya Allah kontraknya berapa tahun Pak Cecep? 3 tahun. 3 tahun, ya pasti dapat uang dan nanti kita akan arahkan kemana dia harus berusaha. Itu barangkali mungkin arahan dari saya tidak panjang karena kalau tentang ekonomi sebenarnya harus ada pelaku-pelaku ekonomi ya. Bagaimana cara marketing, bagaimana cara produksi, perusahaannya itu, cara kemasannya gimana itu sangat penting itu. Tapi harus oleh ahlinya itu. Alhamdulillah ini juga mungkin ada sedikit kaitan dengan KTNA. Saya sekarang ini lagi mencoba pertanian pohon pisang ya, pohon pisang. Mudah-mudahan nanti pisangnya itu bisa diolah dari keripik, dari apa bisa dikemas dengan baik. Kalau saya lihat di India itu sangat bagus itu dikemas keripik pisang itu. Nya urang nu melakna, urang nu nyieuna insyaallah ti hulu nepi ka hireun kadahar ke sagalana. Mumpung menurut hemat saya kalau pertanian itu tidak dijangkau oleh mereka orang-orang asing ya. Masih kita itu. Itu kedua barangkali dari arahan dari saya tidak panjang karena kalau asosiasinya pada hadir insya Allah akan sedikit panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dewan Pertimbangan. Selanjutnya kita akan diskusi, namun sebelum diskusi mungkin saya sebagai panitia akan memberikan dulu penjelasan tentang mukab. Jadi kami ini sekarang sudah ke minggu min 3 ya, min 3 menjelang mukab. Apa yang telah kami lakukan sebetulnya ini sudah sesuai dengan sesuai dengan rencana ya. Dari pembentukan panitia kami sudah membentuk kepanitiaan untuk penyelenggaraan mukab ini ya, di mana kebetulan saya sendiri sebagai ketua OC-nya ya, organizing committee-nya, kemudian sebagai SC mungkin nanti ada Pak Hajiwawan, Pak Jojo dan lain sebagainya. Kemudian di
minggu yang lalu kita sudah melaksanakan, sekarang ini sedang melaksanakan penyusunan laporan yang lalu, Pak. Jadi kegiatan-kegiatan yang lalu itu ada pelaporannya, kemudian kita ada perencanaan ke depannya. Itu sedang disusun oleh tim kami, ya. Mudah-mudahan di minggu ini juga telah selesai. Kemudian kita juga telah melakukan pengumuman untuk penjaringan calon, karena itu di PO, peraturan organisasi, bahwa untuk pengumuman itu harus dilaksanakan 1 bulan sebelum pelaksanaan Mukab. Jadi kami sudah melakukan dan sesuai arahan PO, jadi melakukan itu pemberitahuan kepada Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, pengurus Kadin, dan anggota yang tercover di dalam Kadin. Karena memang ada salah satu syaratnya itu ya, yang sudah mempunyai KTAB yang berlaku dan kalau tidak salah berjalan 2 tahun berturut-turut. Selanjutnya kami juga ini pendaftaran untuk calon peserta itu juga kami sudah menyusunnya, dan ini akan ditutup 7 hari sebelum pelaksanaan. Jadi nanti selama 7 hari sebelum pelaksanaan itu kami melakukan akan verifikasi terhadap peserta dan calon ketua Kadin. Nah, yang paling yang menyulitkan kami kemarin itu salah satunya adalah di pembuatan KTAB, ya. KTAB ini ada sedikit tapi di teknis, ya, ada sedikit gangguan, sehingga kami ini baru melakukan pendaftaran itu yang sukses baru ada sekitar 7 KTA. Sementara di persyaratan bahwa untuk pelaksanaan pelaksanaan Muskab itu minimal harus ada 50 yang ber-KTAB. Nah, salah satu kendala itu mungkin sekarang ini kebetulan Pak Yoyo itu ahlinya, ahli pembuatan KTAB. Alhamdulillah kendala itu sudah bisa diatasi, ya. Jadi kalau misalnya Bapak mau mendaftar keanggotaan di Kadin, itu bisa langsung berhubungan dengan Pak Yoyo. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan Dewan Pertimbangan ini untuk nantinya mengisi struktur yang ada di Kadin di periode yang akan datang. Ini mungkin juga salah satu bentuk untuk penjaringan di kepengurusan Kadin untuk ke depan. Selanjutnya mungkin di minggu min 3 ini kita juga melakukan perumusan tata tertib dan lain sebagainya. Dan ini untuk mengejar mengejar tayang itu, jadi kami itu mohon kepada Bapak atau yang lainnya itu, bagi yang memang berminat masuk di keanggotaan Kadin untuk segera melakukan pendaftaran untuk membuat KTAB, ya, KTAB. Di sini memang sudah ada terdaftar sekitar 40, Pak. 40 KTAB sebetulnya sudah bisa memenuhi. Cuma tadilah kendalanya mungkin di teknis, namun insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan ngabret lah untuk KTAB ini, ya, karena salah satu persyaratan. Insya Allah mungkin kami minggu depan akan bekerja keras dengan panitia yang lain untuk menyelesaikan persyaratan KTAB ini. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin untuk acara selanjutnya kita akan diskusi apakah terkait nanti dengan surat edaran yang dari gubernur, ya, kemudian juga terkait dengan pelaksanaan Mukab, atau mungkin terkait dengan tentang perkadinan. Barangkali itu silakan untuk sesi enggak? Atau bebas saja, ya, silakan. Nanti pertanyaannya ditampung mungkin untuk penjawaban, atau bisa langsung saya diskusi.
Silakan Pak Sambas ya. Yang terhormat Bapak Ketua dan seluruh pengurus Kadin, dan yang terhormat para tamu undangan semua yang saya hormati semua, alhamdulillah wa syukurillah pada saat ini saya bisa diundang hatur nuhun pangulangan. Yang pertama saya respon 100% saya dukung Kadin untuk kemajuan Tasikmalaya. Ke depan masyarakat jadi sebatas ulah main belek teuing gitu. Perkenalkan dulu, saya Sambas sebagai ketua KTNA Kabupaten Tasikmalaya yang selalu lillahi ta'ala seumur-umur, dan ini bendahara saya jauh-jauh dari Taraju saya undang tetap Pak Eko yang sudah asing. Jadi kebetulan dia juga sebagai lawyer gitu ya, jadi alhamdulillah gitu. Sedikit curhat dulu, Pak Haji tadi mohon maaf saya juga diamanatkan sama almarhum Pak Haji Oyon Tahayan, katanya Bapak dari sekolahnya, mohon. Nah, minggu kemarin abiti Pak Haji Dadang jarang, mohon. Alhamdulillah saya menjadi ketua KTNA Kabupaten Tasik periode keempat Pak, dari tahun 2008. Ini para inohong-inohong saya, Pak Haji Wawan, Pak Haji Sapari, ini Pak Haji Dadang. Jadi kenapa saya kok menang terus pada 5 tahun sekali? Karena lillahi ta'ala terus Pak. Tidak ada anggaran khusus gitu. Alhamdulillah dulu ya masih Pak Tatang, Pak UU, dan Hibah ada. Sejak HKP Provinsi Jawa Barat di Dadaha 2019, alhamdulillah sampai saat ini nol, tidak ada. Jadi uyuhan hirup oke. Lillahi ta'ala Pak, tapi alhamdulillah gitu ya. Makanya berbagai macam cara di situ Bapak tadi jelaskan, memang dengan kebersamaan sebagaimana sabda Nabi al-jama'atu rahmatun wal adabu furqatun. Jadi kebersamaan itu akan menjadi rahmat. Kita bercerai itu akan menjadi siksa. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini rahmat Allah turun pada kita. Insya Allah dengan silaturahmi janji Rasul di situ ada rezeki. Mudah-mudahan nanti anggaran ada Pak, mudah-mudahan gitu. Nah, saya kalau saya hitung dari tahun 2004 presidennya Ibu Megawati, ini masih para juragan-juragan saya, Pak Bupatinya Pak Haji Tatang Paranglo Hakim itu dapat penghargaan dari Presiden, dari Ibu Mega waktu PNS di Minahasa. Kemudian 2007 masih Pak Tatang dapat juga dari Pak SBY. Itu rekomendasi, semua rekomendasi KTNA itu. KTNA lah yang berarti ini saksinya nih para kadis-kadis gitu ya. Nah, kemudian 2011 ini nih panitianya nih di Kutai Kartanegara gitu Pak Haji UU. Kemudian di Aceh 2014 di Malang Pak Haji UU dapat. Di Aceh 2017 dari Presiden juga Pak Haji UU juga dapat. Kemarin yang direkomendasikan oleh KTNA Pak Haji Adi Sugianto tanggal 10 Juni tahun 2023 di Padang, rekomendasi KTNA karena manggis ekspor. Alhamdulillah dapat penghargaan dari Presiden. Itu KTNA juga. Tapi KTNA sendiri melempem, nggak ada anggaran gitu Pak. Itu kata Pak Haji Wawan, Kadin dikucilkan sana ku Bupati, sarwalah jeung KTNA oge gitu. Itu nyata gitu. Makanya maaf ya sana curhat ya, gitu. Nah, jadi padahal KTNA lahir di Tasikmalaya, ini kata Pak Haji U nih, berbicara di provinsi, KTNA kumpul se-Jawa Barat di BBPP Lembang. Koperasi lahir di Tasik, KTNA juga lahir di Tasik karena Pak Haji Oyon dulu tahun 70 di pendopo lama di situ, waktu bupatinya Pak Husein Wang Saat Maja. Nah, koperasi lahir di Tasik, KTNA lahir di Tasik. Kata Pak Haji U,
DI juga lahir di Tasik katanya gitu. Termasuk saya incunya. Nah oleh karena itu dengan keberadaan Kadin ini saya juga sering komunikasi di provinsi di mana. Makanya saya dukung 100% Pak Haji. Kalau memang Pak Haji siap lillahi ta'ala, kenapa tidak Pak Haji lagi lah gitu. Maju lagi sebagai ketua gitu ya. Jadi kalau lillahi ta'ala gitu. Bukan berarti yang lain ini, tapi ya saya juga seperti itu 5 tahun sekali gitu. Karena memang lillahi ta'ala berangkatnya, alhamdulillah. Itu yang nyalon we, sakabupaten Tasik teh masih sama sedih gitu. Mana serang Pak JN terus bosen, ya, bawa media datang bosen, mah penak, dina ieu penak, na ieu penak. Oleh karena itu sekali lagi saya dukungnya. Nah jadi insya Allah KTNA banyaklah orang yang potensi, apalagi nih waktu ada Resi Gudang nih, kebetulan nih Kepala Dinas Indak dulu bingung mana yang paling ini, ternyata KTNA lah yang bisa menjembatani, bisa membangun Resi Gudang yang di Kecamatan Jamanis yang kapasitas gudang itu 1.500 ton gitu. Alhamdulillah melalui KTNA ini Pak Kadisnya jadi bisa terwujud gitu. Insya Allah KTNA karena memang dari hilir lah teknologi bagaimana caranya informasi, dan kebetulan Tasikmalaya ini salah satu kabupaten di Indonesia 15 kabupaten yang masuk program YES anak-anak muda. Dan alhamdulillah KTNA juga Pak suka merekomendasi ke Jepang. Bahkan sekarang juga ada di Taiwan satu orang. Dulu Raga namanya di Salawu itu magang di Jepang melalui KTNA, melalui kementerian yang digodok oleh BBPP Lembang, Balai Besar. Jadi setiap bulan April saya merekomendasi cuman 50 orang se-Indonesia. Jadi yang daftar 6.000 makin kecil. Nah, dan ya itu kata Bapak tadi, saya lupa teh, manfaatkan ilmu di Tasik. Hanya kal Pak di Tasik tadi dimanfaatkan. Begitu pulang di Jepang, langsung yang berani bayar adalah Bupati Gorontalo. Berangkat ke Gorontalo, itu alumni Jepang, orang Salawu Pak. Gitu. Orang Salawu, jadi Tasik tidak berkembang. Contohnya, itu anggota pengurus KTNA Kabupaten di Desa Sukapada, Kecamatan Pager Ageng. Aya nu namina Aep. Itu penemu tanam dangkal padi di dunia. Di dunia, Pak. Anjeuna otakna tos diangge ku 33 negara. Di Tasik teu diangge. Ku abi diizinan, Pak cenah aya nu namaran 20 juta sabulan. Ciginit Raja Kelantang di Malaysia. Ayeuna geus 4 tahun, Pak, di Malaysia. Kamari abi telepon di Raja Brunei, Pak. Ka abdi. Pak, dipasikeun moal cenah Haji Aep. Kaheula tacan beres di Malaysia. Jadi sebetulnya banyak potensi-potensi untuk mengembangkan Tasikmalaya. Cuman pemerintah Tasikmalaya ayeuna Pak waktu nyareos teh geus paransiun ieu teh ieu. Ayo tadi ieu. Kan aya mah jadi kepala dinas ya Mas. Itu. Nah, jadi sebetulnya banyak. Jadi alumni Jepang yang melalui KTNA rekomendasi Pak. Jadi alhamdulillah. Sekarang kemarin mengembangkan labu madu. Padahal potensi pasar bagus. Anjana kenapa ka Gorontalo? Di dia ngembangkeun teh gaduh modal. Ketika abi nyarios ka Pasekda, langsung nyarios ka Pak Wakil Bupati. Pak, ieu manfaatkeun, coba manfaatkeun. Orang yang sangat potensi. Henteu era cekeng ilmu Tasik. Pak, siap. Siap. Jadi banyak Pak. Sebetulnya ayeuna aya di Bangunreja Pak. Dia ahli teknologi sirsak si madu. Dia bisa menciptakan sirsak bagaimana warna kulit, bagaimana rasanya, bagaimana supaya bijinya maksimal 2 biji isi nanti Pak. Alhamdulillah saya mendatangkan dari kementerian langsung ke Mangunreja. Itu namanya Pak Ageng, Ketua KTNA Kecamatan Mangunreja gitu Pak. Berjalan Pak, mangga langsung Pak. Di situ ada 7 jenis, ada jamu kristal, ada ini, bahkan sudah kerjasama dengan Transmart. Sudah kerjasama dengan Transmart. Jadi itu namanya sirsaksi madu. Gitu. Sirsaksi madu gitu. Jadi anjeunna tos tiasa kumaha supaya sikina paling saeur 2.
Karena orang dirjen kan dari kementerian Pak Oman langsung, bahkan alhamdulillah Pak Amran sudah ketemu kemarin waktu di Bandung di Hotel Haris. Wih, Pak Sambas ketemu lagi sekarang. Saya menteri lagi, saya suruh Pak Amran. Oh iya Pak, bagus lah Bapak gitu. Jadi alhamdulillah karena memang waktu di Sukaning ya ekspor juga, jadi alhamdulillah karena nami Sambas di tahun 2008 sampai ayeuna 9 tahunnya abis jadi ketua KTNA geus bosan kan tak Pak Haji Mama. Jadi alhamdulillah orang-orang di atas ya, jadi menjelang 20 tahunnya. Ya, jadi Pak Jojo dari Kementerian Pertanian, Bu Ade udah sering. Bahkan orang Sekmil Pak Bagio selalu WA. Jadi karena memang takutnya begini, Bupati dapat penghargaan kemudian produknya hanya sesaat. Jadi Sekmil selalu mengawasi, selalu di belakang teh, Pak lanjut gak? Kalau nggak lanjut penghargaan disambut lagi, gitu. Nah jadi makanya alhamdulillah KTNA bisa eksis gitu Pak. Soal anggaran ya alhamdulillah kita mudah-mudahan kayak Bupati ngalah gitunya Pak. Sebenarnya mohon maaf Pak Ketua, tanggal 25 Abi karena panitia Provinsi Jawa Barat, kebetulan Abdi oke bendahara KTNA Provinsi Jawa Barat Pak. Jadi ada KTNA Expo di Bali, di Tabanan, di Tanah Lot, tanggal 26 sampai 29. Itu se-Indonesia kumpul. 2.500 orang per provinsi, rata-rata minimal 50 orang mengirimkan. Kalau Jawa Barat 365. Jawa Barat 365 orang. Ya karena saya sebagai pengurus di KTNA Jawa Barat, jadi harus pergi ke sana. Tapi insya Allah kalau memang ada undangan, nanti ada tim KTNA yang hadir di tanggal 27 insya Allah. Gitu insya Allah, karena banyak lah. Alhamdulillah, nah, jadi saya dukung 100%. Insya Allah nanti ke depan kawan-kawan kami masih banyak yang teknologi bisa diterapkan, yang produk UMKM juga. Insya Allah nanti saya sudah greget Pak, komite saya anggaran mah. Rekan Abdi, ibu-ibu di Cimaung, Bandung, tangkal cau lumut, ti akar sampai daun sudah jadi uang. Hoyong diterapkan di Tasik teh, gitu tah. Kumaha carana tah, gitu. Makanya Abdi tadinya hoyong otak indah, gitu tadi gitunya. Jadi cau lumut ti akar, terus jantan dia Pak, nah, gepuk anu. Tamat tuh sebat. Kebetulan aja Ketua Lumbung Jawa Barat, istri padahal mah gitu tadi di Cimaung. Seribu pohon, mohon. Ponggol mau ping cau nangka di Cineam seberapa hektar, tapi pasarna ke Cikijing. Di Cikijing terus jadi keripik, isali kasih kerubuk dari kata asli gitu ya. Para pisang nanti Cineam. Hatur nuhun Pak, punten pi panjang teh. Gitunya. Ya sono nya hatur nuhun alhamdulillah nepangkeun ka sadayana wastasin kuring Sambas gitunya semua birek lah gitu. Wassalamualaikum. Pak Sambas upami bijina tilum itu pasti dioperasi Pak. Biji mah kada dua. Upami tilum mah itu dioperasi pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, ya memang janten kieu Pak, upami dina forum Pak Haji, itu katawisnya aya muka-muka baru, aya muka lama gitu. Malah dina KTP teh aya status naon cenah pekerjaan dari forum ke forum. Nah, alamat di mana dari hotel ke hotel. Kira-kira begitu. Iya. Ya emang gitu. Emang ya habitat mah Jojo. Atiba eta we gitu tah. Kita jadi Sambas eta we muter we gitu habitatna teh gitu teh. Mata dina KTP teh aya pekerjaan peserta seminar dan pelatihan. Nah, alamat dari hotel ke hotel. Gitu. Jadi ayah ya semacam itu, tapi itu nggak bisa dipungkiri karena itu habitat Pak. Jadi itu adalah merupakan passion. Ya kita hari ini ketika diundang itu naluri we da sumping gitu. Karena merasa ini habitat kita gitu. Riungan kita habitat orang Pak. Tidak semua orang itu memikirkan duduk di sini seharian jangan naon gitu. Kira-kira begitu. Tapi kan tidak demikian. Nah kaitan dengan tadi masalah potensi, betul memang tidak pernah habis potensi di kita Pak. Ya gini lah kita harus binikmat barangkalinya di ruangan ieu teh panginten 2/3 teh eksponen keluar negeri teh biasa lah. Itu syukuran Pak. Tidak mudah keluar negeri gratis
Kan itunya. Nah, kita barangkali di video-video yang Allah diberangkatkan dengan cara gratis. Kenapa? Karena kita masih memikirkan orang lain. Sing saha nulungan batur, urang mah tuhan ku Allah. Nah, eta rumus eta teh gitu. Mentak mikirkeun batur ya kita teh. Da urang nulungan Allah kita. Jadi mun urang nulungan budak batur hiji, basambas, komo dua gitu. Terus paginya. Nah, gitu teh. Kira-kira gitu. Dan hari ini karena ini kesempatannya sangat bagus, Bapak sekalian, memang betul apa yang tadi Pak Sambas sampaikan, pada tanggal 2 Maret 2018 kita kedatangan tamu dari AIPAD PBB. Saya yakin bahwa apa yang dikerjakan oleh YAS hari ini itu masih dalam koridor normal, belum koridor akrobatik. Jadi di program YAS itu, di IPAD itu ada grant, ada hibah 1 miliar US dollars. Yang dikerjakan hari ini itu masih loan yang 30 miliar US dollar. Kata siapa? Itu proyeknya, Pak. Kita tantang sebetulnya, cuma ini kan tamiat di orang gitunya. Jadi ketika ya panggung, sieun batur masuk ke panggung nah gitu lah. Ada ya dimain karena panggung itu gitu ya. Suudon gitu lah. Cenah naon teh itu mah berbagi panggung gitu kan. Da kalau kumaha ge aya pemain panggung. Gitu, Pak.